Halo sobat, pernahkah kita berpikir tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita berada di dunia ini? Mari kita temukan bersama-sama di dalam pembahasan ini. Pertama-tama, kita harus memahami dengan baik bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya manusia bukanlah makhluk yang berasal dari sesuatu yang rendah kemudian menjadi sempurna seperti halnya teori evolusi atau yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti manusia memiliki wajah yang sama seperti Allah, sebab Allah adalah roh. Gambar dan rupa Allah lebih menunjuk atau identik pada potensi dan karakter yang ada pada diri Allah. Artinya, manusia merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah untuk memuliakan Allah itu sendiri. Dalam hal ini, jangan sampai beranggapan bahwa manusia itu adalah Allah. Meskipun manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah dan memiliki atribut-atribut yang sama atau yang ada dalam diri Allah, perlu kita ketahui bahwa ada dua hal penting tentang atribut ini. Yang pertama adalah atribut yang dapat dikomunikasikan. Yang kedua, atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jadi manusia diciptakan oleh Allah secara istimewa, dan ini menunjukkan pada perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya. Malahan manusia diberikan wewenang untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lainnya. Berkuasa yang dimaksud menunjuk pada bagaimana manusia harus mengelola atau merawat segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah. Allah memang telah merancang setiap bagian yang ada dalam diri manusia secara istimewa. Bahkan Allah telah merancang manusia sebelum dunia ini dijadikan. Dan Allah tidak pernah merancang manusia untuk sesuatu hal yang buruk. Meskipun ada banyak orang mengatakan kepada sesamanya bahwa ada yang memiliki tubuh yang kurang sempurna atau tubuh yang cacat. Apakah orang yang cacat itu menunjukkan pada kegagalan Allah dalam menciptakan manusia? Tidak. Perlu diingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada maksud dan tujuan tertentu. Demikianlah yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa Allah bukanlah seperti halnya manusia yang bermain dadu dalam menentukan atau menetapkan sesuatu. Dengan kata lain, tidak ada kepastian. Tidak demikian, Allah tidak pernah merancang manusia secara asal-asalan. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan mengetahui bahwa ada banyak orang yang sering disebut sebagai orang yang kurang sempurna atau cacat. Itu telah dipakai Tuhan secara luar biasa. Berikutnya, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia yang istimewa yang memiliki tujuan hidup. Nah, eksistensi manusia memiliki tujuan. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka tujuan ini tidak bisa ditemukan di dalam diri manusia itu sendiri. Allah telah menciptakan manusia menurut gambar Allah yang sejati, dan kondisi manusia pertama kali diciptakan adalah berpusat pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Tetapi setelah manusia pertama, Adam dan Hawa berdosa, maka semuanya berubah. Manusia tidak lagi berpusat pada Allah, tetapi kepada manusia itu sendiri. Manusia memikirkan dirinya sendiri dan ingin memiliki keagungan itu dan menikmati dirinya sendiri. Apa yang menjadi tujuan utama dalam hidup manusia? Pertama, tujuan utama dalam hidup manusia adalah memuliakan Allah. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Dan yang kedua adalah menikmati Allah. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Memuliakan Allah dan menikmatinya bukan berarti menjadikan Allah mulia. Allah memang sudah mulia dan tidak ada makhluk satupun yang dapat menjadikan Allah mulia. Memuliakan Allah berarti mencerminkan kemuliaan Allah. Dunia ciptaan Allah yang indah bagikan sebuah cermin, dan tujuan dari keberadaannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi ada pengecualian untuk manusia, sebab manusia diberikan hak istimewa untuk hal tersebut, dan manusia melakukannya karena menginginkannya. Sebagaimana yang dilakukan Yesus ketika melayani Bapa semasa ia berada di dunia ini. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus telah memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Tidak ada seorang pun yang memuliakan Allah kecuali mereka yang sudah bertobat dan mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika demikian berarti keliru jika mengatakan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah. Tidak. Jika seorang tidak ingin melayani Allah atau tidak rela untuk melayani Allah, sebenarnya orang tersebut masih tunduk kepada Allah, seperti yang dikatakan Paulus mengenai tukang periuk di dalam Roma 9 ayat 21-23. Dengan kata lain, baik mereka yang binasa maupun yang tidak binasa adalah instrumen atau alat-alat Allah yang dengannya kemuliaan Allah dinyatakan. Khusus bagi orang-orang binasa, Allah sendirilah yang membuat mereka memuliakannya, meskipun mereka tidak menikmatinya. Lalu, apa maksud tujuan utama manusia? Adalah benar bahwa orang Kristen juga memiliki banyak tujuan atau cita-cita, maksud dan rencana, tetapi semuanya itu adalah rencana manusia untuk memenuhi tujuan hidupnya di dunia. Tujuan hidup manusia yang belum selaras dengan tujuan hidup yang Tuhan kehendaki harus segera diselaraskan. Orang-orang yang memberitakan Injil tidak bisa dengan pasti bahwa orang tersebut memuliakan Allah. Banyak orang mengabarkan Injil, tetapi ajarannya salah. Dengan demikian, orang tersebut tidak memuliakan Allah, tetapi mendukakan hati Allah. Pandangan yang benar adalah jika seorang berusaha untuk dapat memuliakan Allah, maka ia akan selalu berusaha dalam segala waktu dan aktivitas untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sebagai contohnya adalah pekerjaan, rekreasi, makan, berjalan, melihat, berpikir, dan lain sebagainya. Semuanya itu harus dilakukan dalam wujud memuliakan dan menikmati Allah. Jadi pemuridan Kristen yang tepat adalah memandang seluruh hidup ini sebagai hidup yang harus dijalani dengan sadar bagi penghormatan kepada Allah, sekaligus sebagai suatu semangat pelayanan bagi namanya. Sebagai penutup dari pembahasan ini, sangat penting untuk melihat pada apa yang Rasul Paulus sarankan kepada jemaat di Filipi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari sobat, kita melakukan apapun jenis tindakan kita arahkan dan kita maksudkan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua.